nikah. Iya nikah ulang. Tapi insya Allah kami sudah hubungin ini Ustadz di masjid sama yang jadi wali. Alhamdulillah, masya Ustadz Allah. sudah. Iya. Ini Bang Jos ini yang istrinya orang Makassar itu ya, Sulawesi ya? Iya orang suku Bone, Pak. Oh. Istrinya, iya istrinya. Tapi aku sendiri asli Kalimantan sih, Pak. Ini istri di mana sekarang? Di Kalimantan apa di Sulawesi? Di Kalimantan. Oh, ya. Alhamdulillah. Ada anak mungkin? Ada, itulah jadi masalahnya katanya. Jadi anak itu enggak jadi masalah, yang membawa anak itu tetap suci, tapi Bang Jos ini harus hijab kabul kembali karena yang dulu itu dianggap zina di hukum Islam katanya. Jadi ya nggak apa-apa, bilang apapun resikonya ya tetap aja. Tuntas itu Bang, tuntas. Pertama, anak tidak mewariskan dosa dari perbuatan orang tuanya. Kedua, orang tuanya punya perbuatan dosa. Masuk Islam ya dihapus oleh Allah. Aman, tidak ada masalah. Sekarang gilirannya adalah mengisi hari-hari dengan amalan-amalan soleha. Kan gitu. Iya kan? Jadi tidak perlu khawatir. Alhamdulillah, masya Allah. Yang pada intinya saudaraku ini cuma saya sekarang mendekatkan diri kepada orang-orang beriman. Iya, gimana? Iya sih. Iya Kak. Tapi sayang semalam Bang Suma nggak ada ini. Saya ada loh, saya di sini kalau nggak salah. Cuman memang saya ada kerjaan yang harus saya kerjakan sampai berapa jam itu. Begitu saya mau kembali, saya sudah ngantuk. Kayaknya Gurunda kan semalam hujan, kayaknya tidur deh Gurunda, soalnya YouTube Gurunda juga udah mati itu semalam tuh. Benar. Tapi beliau disahadatkannya sama Gus Miftah kok. Gus Miftah. Alhamdulillah. Sama Gus Miftah ya. Aman berarti. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan pasukannya Nabi Isa alaihissalam, pasukannya Yesus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami janjian ini jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru kita datang. Silakan Bang. Kami janjian jam setelah sholat asar Bang. Masya Allah. Yang sama Ustadz di masjid itu untuk ijab kabul kembali. Ijab kabul. Iya. Mungkin bisa di open cam atau gimana nanti Bang Kalau di masjid? Iya di masjid. Boleh, sangat boleh. Allahu Akbar, masya Allah. Alhamdulillah. Lega kan masuk Islamnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya udah lama sih Abang, mungkin udah berapa tahun yang lalu, cuman mungkin jemputnya baru sekarang ini. Ya, masya Allah. Sering ngikutin dari bawah, cuman nggak pernah naik sih, nggak pernah naik ke komal-komal muslim gini. Cuman ngikutin aja di bawah nyimak. Akhirnya mungkin masuk di akal lah, gimana? Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Subhanallah. Ya, memang ini Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Karena untuk masuk Islam ya berakal dulu. Iya Bang. Iya kan? Iya. Ini katanya nama harus diganti. Katanya istri, requestnya istri sini. Punya Pak, mending ganti nama gitu. Katanya. Ya kalau ganti nama di KTP susah Bang, bisa di KTP.
Cuma biayanya mahal, tapi udah aja itu bang, pakai nama Muslim di situ, tapi KTP tetap. Maksudnya di KTP tetap, tapi nama Muslimnya tetap nama Muslim, tapi di KTP tetap aja bang. Gitu maksudnya Iya. gitu. Kalau ganti rubah KTP susah, itu prosedurnya susah. Udah ada belum nama Islamnya? Ada request dari istri nih. Oh, mantap. Iya, iya. Bang Akal, syukron. Iya. Kirain mau minta nama ke Gurunda. Boleh, cuman tapi ada katanya harus diganti katanya tuh. Karena namanya ini apa? Nama ini katanya kurang bagus di Muslim. Namanya Jos apa itu? Joshua. Bang. Oh, kirain buka titit Jos gitu. Joshua, ganti namanya jadi Yusuf ya, Joshua Yusuf kali. Yusuf ya, boleh. Ini nggak lama bang, cuman nggak bisa berkata-kata lagi ini bang. Ya yang semuanya yang teman-teman di bawah, makasih ya, udah didoakan. Mau nggak namanya ganti pakai Eko Eko? Eko. Apaan tuh Eko bang? Masuk Pak Eko. sempat tertunda lama sih semalam karena nunggu Bang Suma. Tadi Ya, malam maaf, Masya Allah. iya. Sampai jam berapa semalam ya sadar itu, jam 2:30 ya kalau nggak salah. Kan nungguin Bang Suma, cuman Bang Suma belum katanya belum ini. Jadi tungguin dulu jam 3 Iya, kami Guru, udah. disadarkan. Semalam itu kita dipanggil ke Komal Pastor Loading, kemudian balik lagi menghubungi Bang Zuma, kan lagi break nggak monitor, kata Bang Andi ya udah disyahadatan aja. Semalam Masya alhamdulillah Allah. dan disyahadatkan Gurunda. Tapi kalau pengen misalkan dibimbingin langsung sama Gurunda, gimana Gurunda sekarang misalkan? Udah syahadat. Udah aman, alhamdulillah, Masya Allah. Kita udah lega itu. Iya. Jadi tunggu ininya lagi ya bang, kepengurusan lagi ya bang ya. Iya, benar Iya. sekali. Iya, iya. Nanti kalau nikah, hari apa nikahnya? Rencana ini hari menurut Gus Miftah tuh kalau secepatnya boleh. Iya, nanti di open kamera aja di sini sambil nikah gitu. Iya. Biar ada yang ketularan juga supaya bisa cepat nikah juga kan gitu, Bang. Amin, Allahumma amin. Kami janjian jam 1 setelah sholat ini. Apa kalau siang tuh bang? Zuhur. Tur ya. Maaf bang, belum tahu nih nama-nama. Iya, biasa. Namanya bayi lahir tua. Iya. Anda kan bayi nih ceritanya, lahir kembali tanpa dosa kan. Iya. Iya. Kami cuma minta ini Pak. Doa-doanya dari para guru-guru semua di sini. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah, terutama Gus Miftah. Terima kasih semalam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan barunya aku hijrahnya kami ke Islam, mendapat kehidupan yang lebih, bukan artian harta lain Bang. Iya. Tapi alhamdulillah
cuman semalam ini Gus sempat istri sih sempat kaget kok bisa bilang bilang iya soalnya kamu kan diasingkan jadi mau tak mau aku sendirilah yang ada. Cari ya bang. Oh bang, musiknya dikecilin bang. Ini lagi live di YouTube, takut kena copyright bang. Musiknya Ini dikecilin, Bang Jos. Aduh maaf saya mute dulu Bang Jos. Musiknya dikecilin ya, soalnya lagi live di YouTube kita. Itu ceritanya gimana Gus Miftah dia bisa syahadat? Ya kalau untuk rinciannya sih saya kurang tahu karena dipanggil dapat laporan bahwasanya ada yang mau bersyahadat. Kemudian kan saya balik lagi ke Kemal ini kan menghubungi barangkali Bang Zuma mau hadir tapi Gurunda gak monitor kan. Nah cerita yang nyampe ke kita beliau itu sebenarnya nggak pernah naik ya Om Jos ya, tetapi menyimak di bawah Gurunda hampir 1 tahun katanya beliau menyimak di bawah gitu dari diskusi-diskusi dan alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah gitu. Jadi seperti itu kurang lebih ya benar ya Bang Om Jos ya. Jadi padahal nggak pernah naik Kang Tian Santang, hanya menyimak di bawah gitu, melihat perdiskusian itu. Dan istrinya ini apa Muslim istrinya itu, jadi hanya beliau saja yang Kristen selama bertahun-tahun dalam hubungan beda agama. Ayo artikel kuno ibadah untuk ada itu. Kok pada ada musik ya? Bang Jos, kalau musiknya udah hilang, dibuka aja mute-nya Bang Jos. Kalau musiknya udah hilang Bang. Oh aku dari tadi aku ngomong sendiri. Iya, saya mute karena Bang Jos, Bang Jos ada musik. Kita lagi live di YouTube, takut kena copyright Bang Jos. Mending iya. menjauh dari musik. Ini dia ada tetangga bang. Tetangga itu bukan di rumah. Iya, iya. Bilang ke tetangganya musiknya kecilin, tetangganya suruh pindah dari situ Bang Jos. ini aja semalam bang kami panas-panasan sampai kami dilemparin piring tuh sampai pecah tuh piringnya tuh, mau lagi dapat masalah ini. Oh, kenapa? Iya, kami kan diskusi semalam sama keluarga itu orang tua. Ya, orang mungkin tua. nggak. Iya. Orang tua Jadi, Bang Jos masih aliteng. masih Oh. belum sembuh abang tuh, belum sembuh bang. Mudah-mudahan anaknya yang bisa sembuhkan bang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah terus orang tua Bang Jos datang ke rumah. Iya datang ke rumah katanya dia nanya katanya kamu mau gini. Iya aku bilang sudah lama. Pokoknya nggak boleh katanya nggak boleh. Jadi sementara kami makan ini bang, piringnya itu diambil bang, piring diambil dilemparkan ke kepala itu. Jadi mau tak mau istri harus ke kepala Bang Jos dilemparkan. Iya untung nggak kena anak. Jadi istri sama anak Syukuran diasinkan. Iya diasinkan dulu. Oh gitu. Iya makanya sadatnya semalam sendiri karena kasihan istri nanti ada apa-apa gitu. Jadi Bang Jos ini dekat sama orang tua berarti tinggalnya ya sekarang? Enggak juga sih bang, cuman beda ini sekitar 5 kilometer lah. Masing-masing punya rumah sendiri lah.
Oke. Terus gimana sekarang orang tuanya Bang Jos? Sekarang Bano, Ada di rumahnya. Dia enggak mau ke rumah lagi. katanya ajaran kasih. Kok seperti itu ajaran kasih ya? Enggak tahu. Pribadi dia. Tapi mudah-mudahan piringnya nggak apa-apa ya. kepalanya. kok piring. Kepalanya ya lupa-lupa Bang Jos. Itulah Allah menunjukkan kelakuan mereka ya seperti apa, yang si paling kasih, si paling kasih. Ternyata ajaran mereka seperti itu ya. Kelihatan nampak banget gitu ya. Ya mungkin aja sih. Tapi nggak Aku juga apa-apa nggak Bang tahu sih, Jos. Bang. Bang Jos jangan ngebenci ke orang tua Bang Jos. Bang Jos harus menunjukkan Bang Jos sekarang lebih baik dari Bang Jos yang kemarin ya. Biar orang tua Bang Jos mikir juga, oh ternyata masuk ke Islam ini kelakuannya Bang Jos ini semakin kesini semakin baik ya Bang Jos ya. Iya. Ya sesuai perintah dari Pastor Roding, insya Allah. Istiqomah. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau boleh tahu dulu Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan apa Kristen Katolik? Protestan, Pak. Protestan, iya. Sebelum Bang Jos masuk Islam, Bang Jos masih aktif ke gereja ya? 5 bulan yang lalu, Abang. Oh berarti nggak pernah lagi ke gereja? Nggak pernah lagi. Nah, kelihatan sama orang tua nggak Bang Jos jarang ke gereja atau nggak pernah ke gereja? Kelihatan sih, Bang. Dipertanyakan nggak sama keluarganya kenapa Bang Jos nggak pernah ke gereja? Ya dipertanyakan, cuman bilang aku sibuk, capek kerjaan, pulang kerja capek, aku mau istirahat aja dulu. Nantilah kalau ada kesempatan aku ke sana. Ada apa ini? Ada apa ini? Panglima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jos Oh, selamat. Kenapa Bang Jos? yang mualaf semalam, dimualafkan sama Gus Miftah. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Welcome to the hood, Mabre. Eta anjing letikan saeutik teh letikan saeutik kores. Siapa, Bang? Ini tetangga juga ganggu ah. Kenapa mualaf? Kan kata terhitung-terhitung Nabi kita begini dan begitu. Siapa, Bang? Kata siapa? Kata terhitung-terhitung itu penyembah berhala kawin, penyembah Tuhan berkelamin. Kan mereka ngomongnya gitu. Nabi kita begini dan begitu. Iya. Enggak ada itu, Bang. Nggak ada ya? Iya, Bang. Aku cuman masuk mualaf kan ya, mualaf ya jadi apa? Ikhlas dengan rasa nggak ada paksaan, nggak ada. Tapi sebelumnya itu kan kita cari yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya akhirnya kita bisa dapatkan. Cocoklah, benar katakan Bang Suma, berakal dulu baru beragama. Benar itu benar. Jangan beragama dulu baru berakal, salah. Nikahnya malam ini, sore ini? Habis sholat asar. Oh, pada asar. Zuhur. Zuhur. Berarti ini sekarang bentar lagi zuhur. Iya, habis zuhur. Di sana jam Ini berapa sudah sekarang? Jam 11 lewat 5. Lewat 5. Oh ya, oke. Iya. Ini kok belum siap-siap? Udah siap-siap, cuman teman-teman di bawah disuruh naik jadi makanya naik. Oh, mana coba on cam, saya pengen tahu pakaian pernikahan di sana, coba saya gedein on cam. Mana? Ini Buka kameranya. Tata. Itu jangan-jangan itu cuma pakai baju renang, yang benar. Buka. Oh, ini lagi mau nikah, kok bisa main TikTok? Ribut abang aja.
Ah, ada musik, weh. Susah bang, ribut di dalam nih sana. Tapi ntar kami on cam lah, kalau jika ulang nih di masjidnya. Iya, jadi Bang Kores, istrinya itu muslimah, beliau Kristen gitu. Jadi selama ini mereka dalam pernikahan beda agama, Bang Kores. Jadi, Iya bang. Oh gitu. iya. Iya. Mas kawinnya apa mas kawinnya? Jangan seperangkat alat TikTok ya, seperangkat alat sholat ya. Iya 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 iya. Alah. Seperangkat kayu salib apa aja bang? Gak apa-apa ya bang? Jangan, berhala itu. Masa seperangkat alat salib? Perangkat alat salib apa aja ya? Kayu, paku, palu ya. Cambuk. Allahu Akbar. Ini di Oh, mana on cam? bentar bang. Abang nanti harus mengikuti adabnya muslim ya bang ya. Kalau udah seperti ini bang, misalkan mau makan bismillah dulu, baca doa dulu ya bang ya. Iya. Ini kan di masjid aja bang, Pak. Setelah sholat baru bisa. Oh iya kitona, bener. Yo. Habis sholat. Cangkut. Lihat istrinya bang ya kalau izin. Iya kan nanti on Apa itu cam roti ya. bakar? Sadrita DM aku dong nomor HP. Ada di gua. Coba ini apa? Kasih gua kan. Ntar. Wih mantap. Ini HP-nya dipakai laples. Ntar. Mas punya nomor siapa? Phil, nomornya Ustadz Miftah. Wih, Dan- itu Akhi Jos, filternya dimatiin dulu burem. Apanya? Oh, Yang di belakang, iya, di belakang. siap. Yang di belakang itu yang di belakang lampu yang dimatiin mah. Filter. Biar cepat share aja itu dari Kang Ken Santang. Share aja. Iya, nanti HP-nya kan dipakai lap. Pakai Iya, baju siap. koko, pakai celana pendek, dasar. Hei, pakai sarung. Masa mau nikah pakai celana pendek? Tuh kan bukan matahari filter itu. Belum bang. Karena kayak ini kan baru siap-siap pak bang. Ntar Kayak mau ke gereja aja pakai baru kolor. siap-siap. Ini jam 12. Ntar ya. Ini bang, kami dipanggil ini bang. Aku mau pamit turun dulu. Itu jangan pakai kolor kayak mantan Tuhannya pakai kolor. Jaringan udah. Udah saya DM Bang Kores. Udah saya DM. Sip, thank you. Bunda Rahma. Enggak bang, ada sudah siap, disiapkan sama istri itu. Ada di luar. Yoi. Tuh. Jangan lama lah. Jangan, Ya. jangan turun bang, kan abang mau open cam di sini Udah, nanti nikah udah. bang. Bang, aku pamit dulu. Mau pamit dulu, ada ini, sudah ada panggilan ini. Nanti kalau disunat on cam ya bang ya. Udah sunat beliau. Udah sunat. Udah, Bang. Oh udah. Udah sunat. Bunda. Mana Bunda Rahma? Pamit Bunda ya bang. Rasmi. Kan abang nikahnya mau on cam di sini bang. Iya, ntar aku naik lagi ya bang. Oh iya. Iya ya, naik lagi karena ada juga mau teman-teman sama tetangga-tetangga ini.
mau lihat juga. Oh, mau lihat apa? Abang udah disunat. Ya Dia udah, mau hadirin. nanti Cuma naik nggak lagi ya enak Bang kan. ya. Si Kores ada yang mau Udah, nanya siap, katanya siap, Bang. Bang. Ke Abang Kores mau nanya Bang. Nah, Ya Res, mau nanya apa Res? Nanya siapa? Nanya itu kenapa pakai kolor? Kenapa pakai kolor? Iya. Jangan pakai kolor. Kolor mengecilkan ukuran. ya siap. Aku pamit dulu Abang Bob. Soalnya mau ganti baju dulu nih. Iya, iya Bang. Iya. Iya, aku turun dulu. Bang Suma, makasih Bang Suma. Ustadz Miftah. Teman-teman yang di bawah makasih. Ya, Siap. aku Ditunggu ya Bang ya. mawadah. Abang ditunggu ya, Warohmah. nanti Siap. naik lagi Bang. Ya. Ya minta doanya dulu Bang Suma tuh atau Ustadz Miftah. Iya, iya. Oke, ini aku kasih doa. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak Kelakuan si Kores terbalik kayaknya. alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tuh, doa. Amin. Amin, Allahumma amin. Amin. Iya, Om Jos, mungkin Gurunda nggak monitor ya, kita semua mendoakan ya buat ini Om Jos sekarang sudah menjadi seorang muslim ya. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair ya. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainakuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainakuma kama alafta Sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainakuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma ja'al hadzal aqdan mubarakan maksuman wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa khisaman wa fihima mu'natad dunya wal akhirah. Amin. Amin. Allahumma Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Om Jos, mudah-mudahan sekarang ketika menjalani keluarga di dalam Islam menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, Om Jos ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting rajin belajar ya Om Jos ya. Jangan lupa sholat ya. Siap, siap. Sholat, belajar Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, rajin sholat ya. Belajar sama istri kan udah bisa tuh. Iya. Tapi nanti mandi dulu ya. Mandi dulu, wajib dulu, dan buat istri nanti diutamakan nanti sholat taubah ya buat istri ya. Ya, siap. Nanti sholat taubah. Nanti istri mungkin tahu bagaimana caranya sholat taubah atau nanya ke ustadz ya. Istri harus Siap. sholat taubah, kemudian taubat ya, taubatan nasuha buat Om Jos, mandi junub ya. Ya. Udah, ya mudah-mudahan kami doakan. Ya. Ya, makasih semua guru-guru semua. Kasih. Mohon izin kami turun dulu. Kami pamit. Ya. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada yang mau malam pertama, ayo wing iraha ya Allah. Sabrina. Ya, OT-nya naik lagi, OT-nya naik lagi.
Naikin lagi Gus Miftah OT-nya. Bang Jospen. Aduh, kirain Bang Jospen yang ini, saya mah yang sahadat teh euy. Aduh, tidak balik. Di Jospen sini naik. Ngapain Ternyata- share-share Bang Kores? Saya udah nge-save nomornya Bang Kores ini. Bang Jospen naik sini Bang Jospen. Ternyata bukan Bang Jospen atuh ya yang sahadat teh, malah Bang Joshua. Ai Bang Jospen kapan, Res? Apa itu Josman? Itu yang suka debat itu si Jospen. Kirain Jos itu Bang Jospen, saya mah ya boro atoh euy, boro senang dengarnya. Ternyata Bang Joshua. Aduh. Oh ini ya 2227 ya? Sad ya? Iya betul, udah nge-save dari dalam. Jadi sekarang semua room dan Mujahid Api sudah terintegrasi dalam WhatsApp group, sehingga para menara syiar kalau live silahkan share di situ. Kalau ada Tritung share di situ, kalau baru live share di situ. Nanti memudahkan nyari Mujahid. Jadi diharapkan dengan adanya grup WhatsApp koordinasi api tersebut, room muslim itu terangkat untuk jadi rame gitu. Tapi kalau misalkan daerah Cirebon itu misalkan terkumpul banyak peminatnya, kira-kira masih apa ini tetap terhubung dengan api Jabar gitu. Iya, Api Jabar juga di sana. Ya rencana gini Bang Kores, kita kan mau eksis kan di Cirebon kan di tempat sendiri gitu kan, di rumah. Jadi ya rencana mungkin mengajak beberapa teman alumni dari pondok juga mungkin barangkali mau berpartisipasi gitu. Boleh kan dari sana? Bergabung. Wah, netizen nggak diajak. Netizen dibawa aja udah. Ini bukan grup ini, bukan grup chat, maksudnya grup menara syiar sama Mujahid gitu. Buat teman-teman yang ada Cirebon, nanti insya Allah lah ya bulan-bulan ke depan kita akan menghubungi beberapa teman untuk barangkali minat berpartisipasi di API ya. Ayo teman-teman Ali Tanknya kemana lagi ini? Naik lagi sini. Yuk kita diskusi lagi. Kalau belajar jadi apologet gimana? Ya itu aku buka kelas. Jadi Kores buka kelas untuk apologet ya Ikhwan. Berapa ya? Maksudnya lah abang bilang kan karena kehadiran Tuhan di tempat ini ya Karena saya tanya kehadiran mana dengar bang, nah, karena saya ada tempat ini karena kasih dan karunia Tuhan, bukan karena ada Tuhan di sini. di awal tadi Tuhan itu beda ada di mana-mana bang. di mana Bang? Mana-mana di Gimana, Bang? atas Mana ada dunia. Satu. Iya. Marah nanti. Lanjut aja diskusi Jimen. Udah dia nggak nyambung. Gak apa-apa. Oh, kira Memang Bang, bahasa kita dulu gitu juga nggak apa-apa. malaikat Michael ya, saya tanya, kita ada tema mengapa Tuhan kan manusia. Kenapa Bang? Mengapa engkau Tuhan? Kau Tuhan kan manusia. Oke. Jawabannya itu bukan manusia dituhankan, tetapi Tuhan menjadi manusia. Oke. Anjay. Karena Anjay. abang-abang ini kan pasti gini ya, kalau dalam Kekristenan kami tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Ya, Yesus sendiri menyatakan bahwa Abang firman bukan? Abang termasuk firman Allah bukan? saya
Firman Allah. Di mana datanya, Bang? Enggak, aku nanya, abang ini termasuk firman Allah bukan? Saya firman, nah enggak. Oh, enggak. Oke, lanjut dulu narasinya. Enggak apa-apa kan saya nanya. Ya, kalau kami tahu sebagai kami umat Kristen dan percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Tahu Allah itu sendiri yang turun ke dunia menyatakan diri sebagai sang penguasa atau sang firman itu. Nah, karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 tertulis bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Ya, karena kami percaya di sini tertulis ya di Yohanes ini ada bentar. Oke. Ingat ya Jimen poinnya, abang ini bukan termasuk firman Tuhan, nggak tahu lah dia diciptakan dari mana ini. Oke. Aduh, bahaya ya. Bahaya ini. Ya, lanjut Bang. Ya, gini aku tambahin bro Bang Jai. Ya, Yesus menurut kami itu adalah sohir dari Bapa gitu. Sohir di mana ada kalimat sohir di dalam Bible? Paham. Cuman nggak ada zohir di Bible tuh. Kau makan orang aja kau. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ini? Dan ayat 5. Ini gimana dong? Abang Michael tadi kan bilang, nih Matius 4 pasal keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Abang tadi bilang abang bukan dari firman Allah. Terus abang dicipta dari mana? Maaf izin tanya abang, dari mana? Takutnya saya berbicara dengan makhluk-makhluk lain gitu takutnya. Oke. Nah, coba gimana? Oke, kita kan ini kan berasal dari debu dan tanah ya, yang tertulis dari Kejadian bahwa Allah membentuk Adam itu dari tanah ya. Oke. Dari firman Tuhan bukan? Dengar dulu. Dan oh iya aku dengar. Dan Allah itu mengembuskan rohnya, roh kehidupan tuh ke tubuh atau ke wujudnya Adam, dan Adam itu hidup. Nah, kalau abang bilang kita ini adalah firman Allah, saya bertanya dulu, firman Allah itu seperti apa, Bang? Saya tanya sama Bang, firman Allah itu seperti apa? Oke, kita kita persamakan dulu apa arti dari firman. Susah kali pun aku belepotan kena ada hantu-hantu belau ini. Oke. Takutnya definisi firman menurutmu dan menurutku itu berbeda. Oke. Firman di dalam kekristenan itu, bentar ya. Ini juga, bentar, saya ngambil datanya. Karena saya menulis juga saya ini. Bentar. Oh. Hebat berarti abang pintar kalau menulis suka saya. Iya. Ya, firman memiliki arti luas, bisa merujuk kepada pesan atau wahyu Tuhan secara umum. Bukan perintah berarti ya? Bentar Bang, firman ya sebagai firman, tertulis atau yang paling penting sebagai gelar untuk Yesus Kristus sendiri, logos dalam kurung, yang menjadi manusia untuk menyatakan Allahnya. Kalau kita baca di Yohanes 15 sampai ke 17 18-nya, di situ ada Yesus berkata ya, kesaksian Yohanes tentang Yesus ya sebagai anak Allah ya. Ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Oke, terlalu panjang. Jadi firman itu tadi apa? Jadi firman itu tadi apa? Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi ketika Tuhan berfirman, Tuhan ini beralah gitu. Gimana? Enggak, bukan Tuhan itu beralah. Gimana? Kalau firman coba kita buka di Kejadian 1 ayat 1. Enggak, kita kerucutkan dulu arti firman ini apa. Cuma kita persamakan dulu nih, takutnya beda ini. Saya tadi bilang firman adalah firman itu luas, Bang. Banyak macam. Ya. Satu aja. Itu kalau firman adalah
Kalau abang minta firman itu satu, ya saya bilang firman itu adalah Allah. Satu kan? Di mana itu dalilnya? Kalau bujuk pengertiannya, kita pengertian firman bahwa firman itu adalah perkataan Allah atau Oke, perkataan. Oke, abang bukan dari perkataan Tuhan. Oke, lalu abang ini dari mana datangnya abang ini? Coba abang buka satu Kejadian 1 ayat 26. Enggak, abang tadi narasi di awal, Iya. Yesus itu adalah firman Tuhan. Saya membawakan Matius 4 pasal keempat, ya, tidak setiap orang hidup dari roti, karena setiap manusia juga hidup dari firman Tuhan. Saya ini firman Tuhan, Yesus dari firman Tuhan. Abang berkata dan bernarasi tadi, sabar dulu, sekarang giliran saya, abang dari tadi loh. Abang bernarasi tadi, abang bilang bahwa Michael bukan berasal dari firman Tuhan. Nah, saya tanya, takutnya saya ini berkata-kata ini dari bangsa mana gitu loh bang, maksud saya ya. Itu pertama. Kenapa? Kalau di dalam saya firman itu benar tadi perkataan atau perintah. Kalau di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-82, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, yang berkesesuaian dengan Mazmur 33 pasal ke-9, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya jadi, kun fayakun, langsung jadi. Ketika Tuhan menghendaki, Maria hamil kau, meskipun tanpa seorang ayah, jadilah. Tuhan berfirman, jadilah Yesus, maka jadi. Tuhan berfirman, jadilah Adam dan Hawa, tanpa ada siapa? Jadi. Tuhan berfirman, jadilah langit, jadi. Tuhan berfirman, jadilah bumi, jadi. Itu maksud saya. Kalau abang tidak berasal dari firman, maka saya kerucutkan. Abang ini sebenarnya dari mana? Jangan-jangan saya berbicara dengan makhluk yang nggak saya ketahui nih dari berasalnya, gitu loh maksudnya. Gini bro, Itu. bro Jai, Oke. Bang Jai. Lanjut. Gini bro Bang Jai, bagaimana kita harus mengikuti definisi? Harusnya Michael dong, Michael yang jawab, bukan Sunset. Sebentar dulu. Satu-satu, ini bukan pembagian susu. Lanjut Jimen. Aduh, lanjut Jimen. Yang penting poinnya aku udah dapat gantian. Iya, satu-satu Iya, dulu. apa-apa. Michael dulu. Sebentar dulu Bang Michael. Gini bro, kita kan diskusi nih, harus kan dua arah. Firman versi Kristen dan firman versi Islam. Nggak boleh dong. Iya. Bang J firman adalah sebentar, nggak boleh dong Bang J harus menekankan firman versi Islam. Enggak, saya tanya firman adalah udah dijawab sama Bang Michael tadi, perkataan atau perintah. Sama dong. Dong. Apalagi yang beda? mengatakan perkataan dan perintah itu bukan saya, Bang Sanset. Bukan saya. Bang J yang berkata itu malaikat. Saya bilang itu tadi malaikat kan. Michael. Saya bilang tadi firman itu kalau berarti luas bang. Kita firman itu bisa berarti perkataan Allah ya. Ada juga kalau di dalam tertulis di dalam Yohanes 1 itu kan dia bilangnya firman adalah Allah. Nah, kalau dikatakan berfirman itu beda bang sama firman. Oke, saya uji. Karena begini, kalau kami Uji dulu, belajar uji. tentang Oke, abangku. firman itu adalah Allah ya, Yohanes 1 ayat 1. Nah, dan juga kalau di dalam tertulis versi yang aslinya itu Mantuk pula Bang. Logos ya. Sabar lah, Sang Jimen. firman. Ya, berarti Iya, sang iya, Bang. firman. Berarti dituliskan situ kan sang firman itu kan sang sabda. Berarti dia merujuk kepada seseorang yang dihormati. Sang itu. Nah, itulah dituliskan kenapa dituliskan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah firman adalah Allah. Dia merujuk kepada Yesus Kristus yang menjadi manusia. Begitu nah. Oke, pengertian saya kami uji ya, saya uji. Ya, abangku ya, diam. Giliran saya ya, dari tadi saya mau diam ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Sebentar, bro Jimen. Apa lagi bang? Duh Tuhan. Si Singa enggak sih? Si Bang Singa. Bang Singa yang punya Komal Muslim juga tuh. Karena suara agak mirip. Singa, saya bukan singa, saya ini manusia. Ada kan ada akun yang sering menggunakan
Oh, ya bilang lah Bang, akunnya singa mirip seperti Jimen. Kalau Jimen sama Jai ini manusia, kita nggak berbicara tentang hewan ya di sini. Kalau mirip asal aku apologet Islam, nama akunnya Bang singa Sis. Allah. Iya. Tapi Tidak, aku mau nanya, bukan, Bang bukan. Jimen ini Bukan Bang. Bukan. Oke. Bukan. Kami sudah jawab Bang. Bukan ya Bang. Kami itu mungkin hakikat kami sama, yaitu manusia. Hakikat kami, pribadi kami berbeda. Ya. Oke, ya sudah ya Bang. Selesai itu ya Bang. Lanjut. Kau aja dulu. Bang Malaikat Michael, saya mau tanya, apa arti firman menurut Kristen? Yuk Bang. Abang tanya firman. Abang Iya, tanya arti keseluruhan firman atau firmannya aja? Terserah, yang saya tanya menurut Kristen. Ya, menurut kami firman itu adalah Allah. Oke. Kalau berfirman apa? Kata kerjanya Berarti beralah. enggak, bukan beralah. Kau bilang tadi arti firman. Kan tadi udah kutanya itu, Jimen. Berarti kalau firman, Tuhan berfirman, Tuhan beralah. Kan makanya kutanya tadi itu kan. Nah, makanya aku bilang tadi. Begini ya, abang tadi kan membawa firman itu adalah perkataan. Saya ikuti narasi antum, saudara. Dengarkan baik-baik ya. Begini, karena Apa arti? Pertama dulu jangan kita pakai kata kerja, ya. Kita pakai dulu arti objeknya. Kita objektif ya. Apa itu firman, saudara? Jawab jujur dalam teologi Kristen. Jangan Islam ya. Nanti saya dituduh Islam pula. kalau begini, kalau abang minta satu, ya, karena firman ini luas ya, kalau saya pikir ya, karena firman ini wahyu, perkataan Allah, dan juga pikiran Allah, dan juga kalau di dalam kekristenan kami percaya bahwa firman itu kan keluar dari Allah, berarti dia adalah Allah mengerjakan segala sesuatu. Oke, kesimpulannya firman itu adalah Allah karena keluar dari Allah, dari pikiran Allah. Kesimpulannya adalah Allah. Ingat saudara-saudara, saudara-saudara di bawah. Allah arti firman. Kalau berfirman artinya apa? Beralah. Bang, abang mungkin jangan lari kemana-mana lah dulu. Ya itulah saya tanya. Saya tidak lari kemana-mana. Saya tanya. Saya ngikut Anda, narasi Anda. Saya tidak bantah. Ada saya bantah. Saya sudah Tidak kan, bilang Bang? tadi, ya gini, saya sudah bilang tadi bahwa kalau di dalam bahasa manapun ya, firman itu kan disebutkan sabda Allah ya, atau perkataan Allah atau wahyu ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 ini dia berkata ya, tertulis bahwa firman itu adalah Allah. Nah, karena dia keluar dari Allah. Nah, bukan Allah punya Allah lagi, enggak. Saya bilang tadi kalau Allah itu adalah, kalau kami sebut itu Bapa. Firman itu adalah firman itu di dalam Allah. Kalau tidak ada firman di dalam Allah, macam mana Allah itu bisa menciptakan manusia, ciptakan. Iya, saya setuju Bang. Saya kalau nyambung sama Abang ya begitu. Ya, saya coba nyambung ya Bang ya. Kutub utara dengan kutub negatif saya coba nyambung ini ya. Saya coba nyambung ya. Mohon maaf saudara-saudara. Pelan-pelan kita pelan-pelan. Firman itu menurut teologi Kristen yaitu Allah itu sendiri. Setuju kita Bang Michael ya? Saya tidak bantah. Oke, setuju Michael. Firman itu adalah Allah. Ada nih di Kejadian 1 nomor 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah. Pertanyaan saya ya. Ber itu adalah kata kerja. Berarti contohnya bersama, kata dasarnya sama-sama. Tapi kalau dikatakan bersama-sama berarti dalam keadaan bersama-sama sedang berlangsung, sedang berpegangan tangan mereka, berdampingan, beriringan gitu, bersama-sama. Iringin pula kau. Beriringan, ya. Berarti bersama-sama, ya kan? Nah, sekarang firman adalah Allah. Ada imbuhannya, berfirman. Berarti beralah. Karena kenapa di Kejadian 1:26
beralah-alah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Itu ya Bang. Itu nggak nyambung Bang. Kok beralah-alah? Maksudnya apa ini? Abang yang membuat kata-kata, tapi abang yang bingung sendiri. Ya, saya mengikuti dalil narasi Anda. Bang. Kami itu merujuk kepada dalil dan mengkorelasi dengan narasi Anda bahwa Anda bilang firman itu adalah Allah sendiri. Tapi di dalam dalilnya Allah berfirman, Allah beralah gitu. Maksudnya kayak mana itu? Itu maksud Jimin. Saya luruskan nih. Saya luruskan Ayo. dulu ya bahwa Kau bengkokkan yang ada. Saya bengkokkan nanti mau tahu. Bang, karena kita ini beda juga agama dan beda juga pendapat. Ya saya tidak bilang sama, Ya, nggak dari tadi apa-apa. saya tidak ada Jadi, ucapan kalau- sama loh. Kalau cuma abang berkata Allah Gini saudara, gini saudara. tadi, saya sudah katakan tadi bahwa firman Ya, yang kawan-kawan jangan pusing ya. Ambil bodrek satu papan kau kasih itu Royko ya, kau makan itu. Ya. Jangan bingung. Gini Bang. bang, to the point. Firman itu Dengar, saudara. Firman, ya dengar ya. Firman ini apa ini Bang? Menurut Kristen. Saya ikuti ya Bang. Allah dibilang. Enggak. Kita dengar jawaban dia apa? Apa malah Michael? Oke. bentar saya gambar juga. Bentar. Ya gambar Bang, gambar. Aduh, Gambar. Kita menulis Biar kita dia enak, menggambar. ya. Kita menulis dia menggambar. Gambar ya. Mama, Tapi jangan kau gambar kelamin Tuhanmu ya. Jangan nanti di bawah. Bahaya nanti. Tuhan Aduh. tidak ada kelamin Tuhan, aduh. Ada loh ya. Jimin di sana. Di sini di sini ya, saya buat lingkaran. Ini Allah ya. Saya buat lingkaran contohnya. Allahnya bulat gitu. Bentar. Menggambar Tuhan kayak gitu. Di dalam Ya. sini ada firman. Oke, setuju. Firman, Di dalam ya. Tuhan ada firman, Jimin. Setuju kita. Kalau begini, Setuju. ya. Hmm. Kalau semuanya Hmm. contohnya Allah ini Anu. berfirman, dia kan kasih bersuara ya, Keluar bentuk perkataan. pohon ya. Oke, perkataan Mazmur tadi ya yang saya bacakan dalilnya ya. Oke. Berfirmanlah, Betul. jadilah sungai. Oke, berfirmanlah Allah. Terang ya. Oh, terang. Terang. Nah, Oke. dan di Yohanes 1 ya. Nah, Ya. ya. Firman itu Adalah. Allah ya. Oke. Ini kan Bapa nih. Ya. Nah, terus Oke. firman di dalamnya. Kalau firman Iya, ini betul. menciptakan, betul karena dia di dalam Allah. Betul. Ya, di dalam Allah. Dan Yohanes berapa tuh, bentar saya. Yang dibilangnya aku dan Bapa adalah satu. Bentar, Yohanes 10:30. Oke. Ya, apal kami itu udah. Terus firman ini Iya. di Yohanes Si Bapak itu tadi, ya, si Bapak itu tadi, 14. Nah, firman itu telah menjadi manusia. ya. Ya. Nah, kan Hmm. abang ini kan dia kan kata kerjanya berfirmanlah jadilah pohon, berfirmanlah jadilah terang. Allah ini, Betul. firman ini keluar dari Allah menjadi manusia. Jadilah pohon, maka jadi pohon, oke? Ya. Firmannya yang Oke dulu keluar. nggak? Nggak, Oke, firmannya betul. Ketika bukan Allah berfirman menjadilah manusia Yesus, tidak. Tetapi Bapak dia- keluar dari dalam diri Bapak, Bapaknya atau firmannya Bapak yang keluar? Firmannya yang keluar. Bukan Bapaknya. Bukan Bapaknya, firmannya. Perkataan Bapaknya. Firmannya. Firmannya yang keluar. Iya. Firmannya. Oke. Fokus. Pening padaku. Lama-lama. Pula kalau ini nanti teman. Ini ya Bang, dengar. Iya. Oke. Kan saya katakan firman ini keluar dari Bapak, bukan firman lah Bapak. Ujung-ujungnya nanti gambar love itu udah dengar dah. Itu udah kayak gitu bapakmu. Aduh, udah. Saya kasih paham. Iya. Iya, Abangku. ya. Coba aja, Jimen. Bila manusia tidak, Oke, Jimen. tetapi Iya, saya firmannya gantian, Bang. keluar menjadi manusia.
Iya, Oke, dengarkan gantian Bang. dulu. Oke, Gantian dulu, wait Bang. a second, wait a minute. Oke, wait Iya, a minute. dengar, Oke. dengar. Oke, wait a minute. Oke. Jimen, lanjut sekarang. Ya. Firman ini menurut Bang Jack, menurut Bang Michael apa? Jawab tegas. Tegas, Bang, tegas. Satu kalimat. Satu perkataan. Firman adalah Saya dari tadi sudah bilang ya, firman itu adalah wahyu dari Allah. Oke, wahyu dari perkataan, ayah. perkataan, wahyu atau perkataan. atau perkataan. Oke, atau perkataan. Wahyu itu atau perkataan ya, Bang Jack. Iya. Mantap. Nah, Oke. terus Dah? Siap. ya, Oke, yang saya lanjut. berikan kepada abang-abang tadi kan, abang ini kan tanya lagi firman itu ada apa. Nah, tetapi saya kasih tahu sama abang, tetap abang nanya lagi firman itu Dengar, ada dengar dulu. Saya Nanti dulu. sabar. Nanti dulu. Ini kan Kita fokus ke firman dulu nih, ke si Firman meskipun dia lagi tidur atau kerja itu ya. Oke, lanjut. Oke, Firman di sini maksudnya. Firman Lanjut. adalah perkataan atau wahyu. Ya? Dari Bapa atau dari Allah. Ya, dari Bapa, dari Bapa. Nah, dari Jimen Bapa. sorry, strip sebelum Firman Bapa atau Allah. Sebelum Firman, kau kasih. Ya. Enggak. Samping kirinya. Kan Firman adalah. Nah, itu dari mana sumber Firman ini? Kan sumber Firman dari Bapa. Sama dong kita atau dari Allah. Kan Iya, gitu. sabar dulu. Nah, oke. Oke. Firman dari itu dari Oke. Allah, dari Allah. Wahyu artinya wahyu perkataan, ya kan dari Bapa. Oke. Berfirman apa, Bang? Berfirman. Oke, berfirman artinya apa, Bang? Beralah atau berkata-kata atau mengeluarkan perkataan? Enggak, biarkan dia yang jawab, Bang Jack. Ya ini aku perjelas. Karena kalau dia muter kayak kentut dalam sarung nanti. Ayo. Apa? Apa, Bang Ya. Michael? Berfirman? Berwahyu-wahyu. Macet. Berwahyu-wahyu atau berala-ala? Berwahyu-wahyu atau berkata-kata atau perkataan yang keluar atau apa? Ya. Habibi, welcome to Dubai. Yalah. Sabar Jimen, sabar Jimen. Coba, Sabar, berfirman Jimen. ini apa artinya, Bang? Ya. Kok tidak bisa putar-putar lidahmu, ya? Saya tulis soalnya, saya tulis. Nah, ini apa ini? Berfirman artinya apa? Berfirman artinya? Iya. Saya bilang kan tadi itu firman itu adalah sabda Allah. Dengar dulu, firman Iya, itu adalah saya sabda sudah Allah dan Oke, juga setuju. Tepuk tangan dulu ya kawan-kawan. Setuju. Mantap. dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Ya. Iya, kami dengar. Firman itu juga akalnya Allah. Ya. Iya, akalnya udah Bang, Allah. udah ditulis. Akal. Udah ada di situ. Akal sudah. Yang saya Udah. berfirman, Bang, yang saya tanya berfirman. Bukan ini Sebab lagi. dia berfirman, Firman itu artinya kata kerjanya. Ya, apa artinya? Artinya apa, Bang? ya. Dia mengucapkan lah, Pak. Mengucapkan. Oh, mengucapkan. Tepuk tangan. Oke. Baik, ini udah mulai masuk nih. Oke. Dia berkata-kata. Oke, berkata-kata Jimin. Tulis lagi koma berkata-kata Jimin. Tepuk tangan lagi. Kata-kata. Apa lagi, Bang? Mantap. Mengerjakan sesuatu. Oke, mengerjakan sesuatu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Jimin, nggak apa-apa. Oke, ini agak-agak ini yang mengerjakan ini ya. Oke, lanjut. Oke. Sekarang saya tanya, Bang. Oh my god. Oke. Ingat ya? Buatlah. Firman itu berasal dari Allah. Oke. Ya kan? Yang artinya wahyu, perkataan dari Bapa, akal, bla bla, panjang lebar. Berfirman artinya mengucapkan, berkata-kata. Ya kan? Nah, sekarang ada di sebelah Anda itu, baca itu Matius. Nah, ini aja dulu ya. Ini aja ya, Jimin ya. Sebab dia berfirman. Nah, ini ya berarti kan sudah deal kita tadi ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, ini Bapak nih. Bapak berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Lanjut dulu Jimen, biar dia masuk Jimen ya. Tahan itu ya. Sebab ini tahan. Sebab dia itu Allah, ya kan? Allah. Sebab Elohim berfirman, berucap,
Ya kan? Berfirman tadi berucap ya. Sebab Elohim berfirman, maka semuanya jadi. Ya. Elohim memberi perintah, maka semuanya ada. Semuanya ada. Nah, pertanyaannya Bang, di mana dijelaskan hal demikian? Bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, karena arti firman adalah perkataan wahyu, sementara berfirman mengucapkan. Mantap, masuk ya Bang ya. Oke, udah masuk nih dia nih. Oke. Di mana? Bentar. Ya. Bentar ya. Saya buka lagi kami. Aduh. Oke. Jangan muter lagi loh ya. Abang buka. Ya. Begini, abang buka di Yohanes 1:1. tulisan aslinya, teks originalnya. Yohanes 1 pasal 1. Coba abang buka hologos, arti hologos. Ya, hologos. Di situ ada tertulis itu adalah sang ya. Sang itu merujuk kepada kata penghormatan ya. Kata penghormatan sang ya, atau sang raja, atau seseorang lah yang dirujukan kepada kata-kata seseorang ini, sang raja ya, sang presiden, berarti dia merujuk kepada seseorang ya. Nah, abang ini kan muter-muter perkataan ada ini itu apa segala kayak bengiknya, tetapi abang tidak melihat teks originalnya. Hologos, sang firman, berarti ada seseorang ini ya, ada ini kan sang ini kan kalau dirujukan yang aku bilang kata hormat ya, kata hormat, penghormatan kepada seorang yang saya bilang sang raja kah, sang apakah ada situ. Ini ada tertulis. Berarti iya Bang, kita tidak bantah. Bang, ada. Kita nggak bantah. Dari iya, tadi, betul. dari tadi Jimen tidak pernah bantah. Hologos, logos itu adalah sang firman. Dia ini merujuk kepada seseorang. Iya, dengar bukan dulu. Bang. Dengar dulu Jimen. Dengar Bang, hologos itu kan bahasa Yunani. Enggak Bang, hologos itu artinya bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya itu apa Bang? The word atau firman. Kami nggak membantah itu. Ya, kami tidak bantah. Pertanyaan saya, ya. Dengar. Gini, saya kasih saya tanya, di mana di kalimat tersebut kan kau menjawab hologos atau firman itu adalah apa? Yaitu wahyu, ucapan, perkataan, akal. Iya. Ya? Nah, dengar. Berfirman. Dengar dulu. Aduh, mute dulu. Sabar dulu Bang. Sabar dulu abangku. Ya, dari tadi ngomong terus. Ya, hologos artinya dalam bahasa Indonesia adalah firman. Artinya lagi dijelaskan, penjelasannya adalah wahyu, akal. Ya. Nah, perkataan berfirman artinya mengucapkan. Itu dari kalimat abang ya. Lalu berkata-kata. Pertanyaannya, ketika firman telah menjadi manusia, di mana arti pengertiannya secara universal? Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan tidak menyekutukannya, wa abshiru bil jannah, maka dia akan masuk surga. Sama seperti Yesus. Yesus, ya Tata. Kalau ingin selamat masuk surga gimana? Ya Tuhan karena Allah. Mengenal Allah satu-satunya. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Oke, nah sekarang saya nanya ke kamu. Kalau ingin kekal di surga, siapa yang harus saya tuhankan? Allah dalam Yesus Kristus. Di mana datanya? Kalau kamu hidup yang kekal, tuhankan aku dan Allah. Di mana? Kasihan, noten. Sebentar ya. Ya, dulu sebentar. Tunggu 2 hari. Ya, sambil di tap-tap layar, posting ulang dan di-share-share teman-teman ya. Laporannya digas ya. Pagi-pagi kita menginjili para misionaris modal master apa sih ini? Master Congor. Kopiku hilang.
Kopi bisa hilang. Yang saya sayangkan teman-teman, ini kebanyakan teman-teman Islam menolak Qurannya sendiri. Apa yang dinarasikan Quran dilarikan ke tafsir. Seolah-olah tafsir itu lebih benar daripada Qurannya. Kan jadi aneh. Master Kalam. Ya. Oh, Master Kalam. Ya. Ada 2 page itu, Bang. Iya, ya. Silakan. Coba buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ya. Iya, sampai 17 ya. Saya bacakannya. Saya bacakan aja lah ya. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Mantap. Oke. Betul kan? Keselamatan hanya Agar di dalam supaya Yesus orang yang Kristus. percaya memperoleh hidup yang kekal. Saya harus percaya Ya, sebagai apa? untuk kekal melalui siapa? Ya, iya. Agar supaya Ya, orang melalui percaya Yesus. Coba Bang Master Kalam. Iya, Master Kalam. Agar supaya Master yang Kalam. percaya kepada Coba Yesus buka Titus 3 ayat 15, Bang. memperoleh hidup yang kekal. Ya, sebentar Bang Harus Tahta. percaya Ayat sebagai berapa? apa? Titus 3 ayat 15. Bacakan. Titus ya, 3 ayat Ya, 15. Titus 3 ayat 15. Cuma gitu aja dalilnya. Itu mainan Salam. kok, ya, kayak gitu. Oke, sebentar Bang. Salam dari semua orang yang bersama aku Titus di 3 ayat sini. 5, Bang. Titus 3 ayat 5. Kok jadi lari ke situ? Wah, salah itu. Salah Ya, ayat. coba Bang. Coba Titus 3 ayat 5, Bang. Oke. Aduh, Titus 3 kalau ayat ada 5. kayak gitu bukan data mainanku itu. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa maksudnya? Berarti keselamatan itu melalui Roh Kudus dan melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya, Udah, agar supaya orang percaya ke dia. Tunjukkan di mana datanya. Nabi Muhammad menjamin keselamatan dalam keselamatan dalam Islam. Ya, silakan. Gantian. Anda ada bertanya, saya sudah menjawab. Saya bertanya lagi lu udah. Ya, mau dijawab ini. Ini mau dijawab. Mau dijawab ini, mau dijawab. Di ayat itu Anda sudah bertanya, saya menjawab. Saya tanya balik. Kamu nipu-nipu Saya kamu. balik. Tunggu dulu. Saya tanya tunggu. balik. Di ayat itu agar supaya orang percaya kepada Dia Yesus memperoleh hidup yang kekal. Percaya Iya, sebagai melalui Yesus keselamatan percaya itu. sebagai apa? Iya. Mana? Kalau Sebagai saya gini, utusan kita harus karena sebagai saya nanya ke Yesus, mengikuti kamu itu Rasul yang mulia. Siapa Rasul mulia? Dah mau Ya, dialog siapa sama Rasul dia. mulia? Aku dia. Ya, saya tanya kamu, siapa Rasul mulia? Ya Nabi Atau yang Muhammad. paling mulia siapa? Semua para nabi la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Emangnya kamu, Yesus dikatakan orang kufur. Galatia 3:13. Yang mengutuk Yesus ini kan orang Kristen. Kalau Islam memuliakan Yesus. Yesus, saya percaya ke kamu sebagai apa? Sebagai nabi tata, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 3:34. Sebagai utusan, Matius 15:24. Ya, tugasku ini menyampaikan firman Yohanes 17 ayat 8. Tuhan yang benar adalah Bapa, Matius 11:25. Yang satu Markus 12:29. Yang Esa, yang tidak kelihatan Yohanes 5:37. Saya percaya semua ucapan Yesus. Yang nggak percaya kan Kristen. Aku ini utusan, enggak kamu Tuhan. Aku nabi, enggak kamu Tuhan. Aku ini penyampai firman, enggak kamu firman. Yang menolak Yesus kan cuma Kristen di dunia ini. Oke, saya tanya Tata. Yang mati syahid di hari Jumat siapa? Sudah Al-Baqarah 163. Mati syahid apa? Baca. Mati syahid Ya, gimana? baca. Ya kamu baca. Coba Bang Master Kalam. Coba Biasa Al-Baqarah buka 163. Coba buka Al-Baqarah 163. Bacakan. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah surah 2 ayat berapa? 163. Bacakan. 163. Oke, sebentar ya. Saya buka. Oh, ada ya mati syahid di hari Jumat. Ya, sebentar. 163 gak ada. Kamu jangan bodoh-bodohin orang. Wa ilahukum ilahu wahid. Gak ada di situ hari Jumat apa kamu?
163. Sabar Bang Tahta, kita baca dong. Kita buka data ya kan. Bang Tahta Dia kok salah, baca ayatnya salah dia tuh. Tidak ada kayak gitu. Coba kamu baca yang keras, kamu baca yang keras, Pak. ya sebentar. 163 ya. 163. Oke. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Kayaknya salah ayat, Bang. Iya betul. Dari tadi salah ayat mulu. Yang mati syahid di situ siapa? Ayo saya tanya, yang mati syahid di surah Al-Baqarah siapa? Di mana? Mana mati saya di Ayatnya aja salah gimana sih? Ini situ siapa? Yang di situ siapa? Bentar. Lu di mute dulu, jangan ada pembodohan. Mute dulu, bentar. Master Kalam itu ayatnya benar nggak? Ini sama Kristen ya, Master Kalam nih. Benar nggak ayatnya Master Kalam? Jangan melindungi yang salah loh. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, Master Kalam. Ayatnya salah apa benar? Abang itu tadi salah nyebutkan ayatnya ada di ayat 154, tapi ada ayat, dia bukan itu, ada ayatnya. 154 saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Dan janganlah kalian mengatakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah, mati di medan perang atau mati syahid, bahwa mereka itu mati, mereka itu hidup, dan akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Betul. Di mana? Ya, di situ yang dikatakan mati syahid siapa? Ya, di hari Orang Jumat. fisabilillah udah dijelasin di ayatnya. Yang berperang fisabilillah. Iya, aku tanya, Yesus mati hari Jumat enggak? Loh, kok hari Jumat? Di mana di situ jelaskan hari Jumat? Coba baca lagi, baca. Saya tanya. Yesus mati di hari Jumat enggak? Di mana di situ menjelaskan hari Jumat? Jumat Agung itu dia mati hari apa? Nggak nyambung, ayatnya kamu nggak nyambung. Coba baca lagi. Maksudnya begini Bang Tahta, kenapa hari Jumat itu jadi Jumat Agung begitu? Abang juga kan mengagungkan Jumat ya kan? Karena Yesus mati di hari Jumat, itu maksudnya loh. Jangan kamu berbohong. Kamu baca menjelaskan tentang hari nggak di situ? Dikatakan di sini mengenai mati syahid. Iya, mati syahid siapa? Gitu. Kamu tahu nggak orang mati syahid itu apa? Orang yang berperang di jalan Allah. Mana hari Jumat di situ? Iya, di situ dikatakan itu hari Jumat enggak? Loh, kok hari Jumat sih? Iya, hari Jumat loh. Nggak ada tulisan hari Jumat. Kalau di Islam mati syahid itu mati yang di jalan Allah. Kalau di Kristen Jumat berkah itu mati yang dibunuh tentara Romawi. Mati di jalan Allah siapa? Itu bedanya. Kepada Tuhan siapa? Di situ ketaatannya kepada Tuhan siapa? Di situ mau hari Sabtu mau hari Minggu, yang penting dia fisabilillah, jihad fisabilillah. Iya, yang mati di jalan Allah siapa? Udah, botol, udah dari 2 kali masih ayat saya. Ngamuk di takta. Ngamuk takta. Ya terbalik salah. Udah bedanya yang mati syahid itu mati di jalan Allah. Siapa? Jumat itu yang mati syahid itu yang mati di jalan Allah, beda dengan Kristen. Tuhannya itu mati Allah bukan siapa? Di jalan Allah, tapi dibunuh tentara Romawi. Mati di situ yang santang. Kau siapa? Pokoknya orang yang mati syahid. Siapa ya, banyak ribuan. Iya, mati syahid yang di jalan Allah kan? Iya, yang di jalan Allah. Ini jalan Allah itu siapa dengan ketaatannya dalam mikul salib? Aduh, dia coba. Aduh, pening kepalanya saudara. Mati dia saudara, mati kutu dia. Pantesan kamu murtad kamu. Ya berarti gini, kace. Mati Iya kace. Dengerin. Lu dengerin dulu. Kace, dengerin dulu lo. Lu dengerin gua. Dengan ketaatan dengan ya udah. Ya, gua ikutin. Isa Al-Masih. Oke, berarti Isa sama Yesus sama ya. Ya, Isa sama Yesus sama ya. Ya, Isa sama Yesus sama. Ada KC. Kenapa kamu udah keguguran kamu dulu itu? Mati. Ya, berarti Isa sama Yesus sama ya. Oke, botol. Bentar, turunin dulu. Ini dia ngoceh terus. Berarti Isa sama Yesus sama ya, Bang Kalam ya. Kata si Kace tadi Isa sama Yesus sama.
Dia tanya saya jawab beda. Itu beda. Nah, ini berbeda lagi. Ya, memang berpendapat kan boleh ya kan. Kalau Anda tanya saya ya beda. Iya. Tapi kalau tanya Yesus siapa dirinya, siapa Tuhannya, tanya ke saya. Karena Kristen nggak mungkin paham Bibel. Ya udah, Anda bebas berpendapat kok. Tapi apakah pendapat Anda benar? Ya belum tentu. Benar, ayo kita dialog. Ya udah, benar. Dari tadi kita kan dialog. Gimana nih Anda? Bang Tahta. Dari tadi kita kan dialog kan? Ya coba kamu terangkan Yesus itu siapa? Yesus itu adalah jalan keselamatan di dalam Biblos, itu aja, nggak ada penerangan yang lain. Aduh, kalau kayak gitu tidak bisa dialog namanya. Kenapa? Karena kamu tidak kenal Yesus itu sebagai apa. Maksud Tuhannya Anda, siapa. saya Punya muter-muter Tuhan. Oke. kayak Anda. Punya Tuhan nggak Yesus? Yesus punya Tuhan nggak? Yesus punya Tuhan, nggak ada dikatakan Yesus punya Tuhan. Di dalam Matius 11:25 itu bersyukur kepada siapa dia? Oke, kita baca aja. Saya lebih suka baca ayatnya loh. Ya silakan, Matius 11:25 aja Pak. Oke, Matius 11 ayat 25. Oke. Pada waktu itu ia pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, katanya, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah. Oke, bersyukur kepada siapa? Siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Kepada Bapa, katanya. Tuhan? Kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti Bapa itu Tuhan langit dan bumi kan? Iya. Terus kenapa Anda bilang Bapak itu Tuhannya Yesus? Loh, sama seperti saya. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aturannya tadi dia bilang begini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kan begitu. Ini kepada Bapa. Sekarang sama seperti saya punya Tuhan Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Kenapa? Karena memang Allah itu Tuhan langit dan bumi. Makanya saya bersyukur kepada dia. Ayo. Aduh, kasihan oten-oten ini. Bingung ya. Enggak pernah baca Bibel. Iya ya, paling gitu deh. Makanya Anda untuk memahami teks yang tertulis pun nggak bisa. Terus Anda bilang dialog apa yang mau dialogkan? Bersyukur kepada siapa di situ? Bersyukur kepada siapa? Kepada Bapaknya. Bapak itu siapa di situ? Bapak Tuhan itu jabatannya, oke sebentar saya terangkan. Bapak itu jabatannya sebagai Tuhan langit dan bumi. Iya. Nah, ya, dan terus syukur. Dan Yesus bersyukur kenapa kepada Anda siapa? menyimpulkan Bapak itu Tuhannya Yesus? Loh, terus dia bersyukur kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Tuhan apa bukan? Kepada Bapa dia bersyukur, kan jelas di situ. Saya bacakan ulang ya. Bapak itu Tuhan apa bukan? Ayo, Bapak itu Tuhan apa bukan? Ustadz gini, Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Ditanya-tanya si Oten nih, Yesus Tuhan mana dia? Nah iya, udah jelas kok, sama seperti saya. Saya tahu Tuhan itu, Allah itu Tuhan langit dan bumi. Lalu aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti siapa Tuhanmu Tahta? Ya Allah. Oh, ngapain saya bersyukur kepada Allah kalau bukan Tuhan? Nah, sama seperti Yesus. Yesus. Kamu bersyukur ke siapa Yesus? Bapak. Siapa itu Bapak? Ya itu Tahta, Tuhan langit dan bumi. Aduh, oten. Apalagi Lukas 6:12, semalaman Yesus berdoa kepada Allah.